Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Para peserta program Nawas Maki dan juga para santri pesantren Maki yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertemu dalam program kajian tafsir Mukatsir. Halaman 36 ya sekarang. Halaman 36. Wazalika apa ya? Wazalika Wazalika anal Yahuda ya. Wazalika anal Yahuda wan Nasara mukhtalifun. Ya, jas, baca jas. Wazalika anal Yahuda wan Nasara. وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتاب Minal kutub. اليهود بأيديهم نسخة من التوراة والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضا وليس في توراة السامرة وليس في التوراة السامرة السامرة وليس في التوراة السامرة حروف الهمزة نعم ولا حرف الهاء ولا الياء والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسخة اليهود لنسخة اليهود والسامرة. Nah, ini kita masih berbicara terkait dengan Jam'ul Quran ya, yaitu periodisasi pengumpulan Al-Quran. Ya. Pengumpulan Al-Quran yang mana pada zaman siapa tuh? Zaman Abu Bakar, apa tuh? Jam'u apa? Kitabah ya. Kemudian pada zaman Utsman apa? Jam'ul Kitabati wal Qiraah. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara apa yang terjadi apabila kitab tersebut tidak dikumpulkan. Wazalika, dan hal tersebut anal Yahuda, bahwasanya orang Yahudi wa Nasara dan orang Nasrani mukhtalifuna, mereka itu berbeda-beda fima biaidihim, apa yang ada di tangan mereka minal kutub, dari kitab-kitab. Fal Yahudu, maka adapun orang Yahudi ya, biaidihim, di tangan mereka itu apa? Yaitu nuskhatun minat Taurah, yaitu naskah Taurat, wasamiroh. Nah, samiroh itu apa? Yaitu naskah orang Samaria. Samiroh ya, naskah orang Samaria itu ya. Jadi Samaria itu ya, ini adalah, nah ini ada nih di Wikipedia, nah, baca aja ya, nggak apa-apa. Ya, Taurat Samaria ya, Taurat Samaria, Pentateuch Samaria ya, Pentateuch Samaria, Samaritan Pentateuch atau Samaritan Torah bahasa Ibrani, adalah suatu naskah berisi kelima kitab pertama dalam Alkitab Ibrani, ditulis dengan alfabet Samaria dan dipandang sebagai kitab suci oleh orang Samaria. Naskah ini merupakan keseluruhan kanon Alkitab mereka.
Mereka mah kanon. Kita menyebutnya apa? Konun ya. Konun. Terdapat sekitar 6.000 perbedaan antara Taurat Samaria dan naskah Masorah. Pasti nu agung kata 6.000 perbedaannya antara Taurat yang ada di mereka ya. Kebanyakan adalah ya, variasi-variasi kecil, pengejaan kata-kata atau konstruksi gramatikal ya. Nah, beda mah beda lainnya. Itu ya. Nah, jadi itulah ya perbedaan antara Al-Qur'an dengan apa? Dengan kitab mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi dalam hal ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kitab suci Al-Qur'an itu terjaga. Dengan apa? Dengan banyaknya hufazul Qur'an ya. Sebenarnya itu bayangkan ini sampai begitu itu ya. Wadzalika annal yahuda wan nasara ya mukhtalifuna bi ya bima bi aidihim minal kutub, mereka itu berbeda-beda dengan apa yang ada di tangan mereka dari kitab-kitab. Fal yahudu, maka orang Yahudi bi aidihim nuskhatun minat taurati wasamiroh. Itu tadi apa? Samiroh itu teks Taurat tapi khusus untuk orang mana? Untuk orang Samaria. Yukhalifuna yukhalifunahum ya mereka berbeda-beda ya, dengan mereka ya, jadi saling berbedalah satu sama lain fi alfazin kasiroh dalam lafaz-lafaz yang banyak wa ma'ani aidon dan makna-maknanya juga beda-beda. Walaisa fit tauratin samiroh dan tidak ada dalam Tauratnya orang Samaria huruful hamzah itu ya huruf hamzah dalam Taurat orang Samaria. Ya, wala harful ha wala ya tidak ada huruf ha, tidak ada huruf ya. Wa nasara aidon dan orang Nasrani juga bi aidihim mereka di tangan mereka itu Tauratun ada Taurat yusamunaha mereka menamakannya itu al-atiqah yusamunaha al-atiqah ya, apa kan perjanjian lama ya al-atiqah itu apa perjanjian lama. Nah, wahia dan dia juga mukhalifatun dia berbeda ya. Linus Khotail Yahud dengan dua naskah yang dimiliki oleh siapa? Oleh orang Yahudi beda ya. Wasamiroh. Jadi berbeda dengan dua naskah Taurat orang Yahudi dan juga orang Samaria. Begitu ya. Sampai begitu ya perbedaan naskahnya itu. Yuk, lanjutkan. Syahidan. Wa anajil Wa ammal anajilu lati bi aizin nasara fa arba'atun Injilu Markusin Injil Lukas Luko atau Lukos wa Injilu Mata wa Injilu Yohanes ya Yohanes wa hiya mukhtalifat aidan ikhtilafan katsiran wa hadhil anajilu arba'atu kullu minhuma latiful hajmi minha ma huwa qaribun min arba'in asrata waraqatin bi qaddi mutawassitin wa minha ma huwa akbaru min dhalika imma bin nisbi awil dha'fi wa madamunaha siratu Isa alaihi salam wa ayyamuhu wa ahkamuhu wa kalamuhu wa ma'ahu syai'un qalilun mimma yad'una annahu kalamullah annahu kalamullah wa hiya ma'a hadza mukhtalifatin kama qulna wa kadzalika tawratu ma'a ma fiha min at-tahrifi wa tabdili summa huma fatani ba'da zalika bihadhihi syari'ati al-Muhammadiyati mutahharati. ya.
Wa amal anajil, adapun anajil, Injil-Injil, anajil itu bentuk jamak dari Injil. Wa amal anajil, adapun Injil-Injil, allati bi aidin nasoro yang berada di tangan orang-orang Nasrani, ya, Fa'arbaatun, itu ada 4. Ya, nah ini perjanjian baru ini. Ya, jadi kalau tadi Al-Atiqah itu perjanjian lama, kalau apa nih? Ya, di Kuliwah di sana. Ya. Nah, ini ada apa? Ada 4. Injil Markus, Injil Luk itu Lukas ya. Kemudian Injil Matius, Injil Matius, wa Injil Yohana atau Yohanes. Ya, wahia mukhtalifatun cenah. Dan ini juga berbeda cenah. Aidon juga ikhtilapan kasiron dengan perbedaan yang banyak. Wahadhil anajilul arba'atu, maka 4 Injil ini kulun minha, kesemuanya itu latiful hajmi. Nah, ya, bentuknya itu kecil. Ya, jadi empatnya ini kecil nih. Latiful hajmi, bentuknya kecil. Minha, diantaranya mahwa qaribun min arba'at min arba'a asyrota. Nah, jadi ada yang dia itu ya sekitar 14 halaman. Ya, 14 halaman ya, bi arba'i bi arba'a asyrota warokotan bi khotin mutawasitin, dengan khot yang ini sedang, dengan khot yang sedang. Tahu nggak khot zaman dulu kayak gimana? Coba antum cari itu manuskrip Al-Quran, itu tidak seperti hari ini tulisannya begitu enak dibaca, enggak. Zaman dulu itu, ya, ada yang tahu tulisan aslinya? Wah, ya, itu akan apa? Akan puyeng bacanya. Jabat di harokatan, ya, jabat dititikan. Oh, jangan kan harokat, titik aja nggak ada manuskrip itu. Sekarang enak, ya, sekarang enak. Kalau dulu nggak ada. Nah, ini bikhotin mutawasitotin, ya, bikhotin mutawasitin mungkin dengan ya khot apa nih? Suryani ya. Kan kalau mereka pakai bahasa Suryani gitu. Wa minha ma huwa akbar, dan ada yang lebih besar cenah. Min zalika, dari itu ya berarti lebih besar dari 14 halaman gitu. Ya. Imma binisbi bisa jadi setengahnya, berarti berapa tuh? 14 tambah 7 berapa? 21 halaman lah gitu. Awidokpi ya, atau dilipat gandakan jadi dua ini. Jadi berapa? 28 sampai 30 lah gitu. Ya. Nah, tapi apa coba isi di dalamnya? Wa madmunuha, dan yang dikandung di dalamnya siratu Isa alaihissalam. Iya, itu hanya kisah Nabi Isa alaihissalam saja gitu. Wa ayamuhu, ya, dan juga ya hari-harinya gitu. Wa ahkamuhu. Nah, ini ahkam bukan hukum ya, tapi perkataan hikmahnya. Ya, wa ahkamuhu, dan perkataan-perkataan hikmahnya. Wa kalamuhu, dan ya perkataan-perkataannya. Ya, wa ma'ahu syai'un, dan ya di dalamnya ada sedikit mimma yad'una, ya, apa yang disebut annahu, bahwasannya dia adalah kalamullah, ya, sedikit saja, dan tidak mencerminkan kitab suci atau. Tapi kalau kita jangan dibaca ini mah anak, dia itu seperti kitab tareh, itu seperti kitab tareh itu. Ya, namun di orang Matare itu Injil apa, Injil Markus, tapi beda-beda tuh. Di dalamnya beda-beda. Beda-beda kisahnya, beda-beda. Nasabnya juga beda-beda. Di dalam ini begini, dalam ini begini, beda-beda itu nasabnya. Ya, itu itu bukan kitab suci atau itu mah siroh, ya, kitab siroh lah kalau kita yang disusun oleh Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes. Ya, begitu. Ya, wahia ma'a hadza, ya, dan dia bersama dengan ini mukhtalifatun kamakul, nah, ya, berbeda seperti mana telah kita sebutkan ya. Nah, makanya ada yang disebut dengan perjanjian lama, nah itu tadi al-atiqoh.
kemudian perjanjian baru, dan di dalam perjanjian baru itu ya tadinya 4 ini, kemudian ditambah dengan surat apa, surat Rasul. Itu Rasul itu bukan Rasul ini, tapi utusan. Siapa itu? Eh, Paulus yang disebut dengan Rasul di situ. Kemudian ada Nabi Hezkiel apalah gitu ya. Kenaon diajar nu gitu. Ya, belajar Quran saja apa. Ya ini mah cuma sekedar apa? Ini Ana dulu pernah belajar di perbandingan agama, pernah. Perbandingan agama kan harus apa? Harus tahu gitu. Tapi ada kenaon diajar. Mungkin kan jaro-jaro teuing. Cukup tahu saja ya. Itu berbeda lah. Wa kadzalika Taurah, demikian juga Taurah mapiha minat tahrif wa tabdil ya. Taurah mah ya bersama dengan apa yang di dalamnya dari tahrif. Apa tahrif coba? Dirobah hurufnya. Itu kalau tahrif yang diharraf Pak huruf itu. Wa tabdil, kalau tabdil mah diganti kalimatnya. Ya, jadi kalau tahrif itu diganti hurufnya, itu kalau tabdil itu benar-benar diganti kalimatnya. Sumahuma, kemudian keduanya mansukhotani, dinasakh. Ba'da zalika, setelah itu bihadhihi syariatil Muhammadiyah al-mutahharah. Tuh, dengan syariatnya Nabi Muhammad yang disucikan. Sudah tidak berlaku. Gitu. Ya. Falamma qala, di bawah ada catatan kaki ya. Tadi nomor 2 ini, nomor 2 wahwa ma huwa akbar. Baik. Ada nih. Wah, nggak usah lah. Ini mah akbar aksar ya. Nggak usah lah, bisa dibahas. Falamma qala dan falamma qala فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك في مصحف واحد وينفذه ya bagi wajibaan yanfizuhu nafaza yanfizuhu ya bagi wajibun nasa ala qiraati bihi wa tarku ma siwahu faqa'alat hafsatu terus wa amara Utsmanu haula'i arba'ata fahum Zaidun ibnu Sabitinil Ansori ahadu kutabil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwami al-Qurashi al-Asadi ahadu fuqaha'is sahabati ahadu fuqaha sahabati terus wa najaba wa naja wa najab wa naja wa najba ihim ilman wa amalan wa aslan wa fadlan wa Sa'id bin al-As bin Umayyah bin al-Quraisy al-Umawi wa kana kariman jawadan mamduhan wa kana asbahan nasi di lahjatan wa kana asbahun nasi lahjatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abdurrahman ibn al-Harith ibni Hisham ibn al-Mughirati ibni Abdullah ibni Umar bin Makhzumi al-Qurashi al-Makhzumi. Falamma qala Huzaifatul Utsman, ya, ketika berkata Huzaifah kepada Utsman, zalika hal tersebut. Nah, kita kembali nih ke kisah awal nih. Ya, yang pada asbabu fi hadza, ya, sebab dalam hal ini yaitu Huzaifah bin Al-Yaman fa innahu lamma kana ghaziyan fi fathi Armenia, ketika beliau selesai apa? Berperang ya pada penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Ya, dan
ya telah berkumpul di sana yaitu apa? Ahlul Syam dan Irak. Ya. Nah, maka kemudian Hudzaifah itu mendengar dari mereka qiraatin ala hurufin syatta. Ya, bacaan dengan gaya yang berbeda-beda. Jangan diartikan apa huruf yang berbeda, huruf mah pasti beda kan. Ya, maksudnya gayanya beda-beda gitu. Cara baca mereka itu beda-beda. Ya, qiraatin ala hurufin syatta. Wa ra'a minhum ikhtilapan kasiron. Dan beliau yaitu Hudzaifah melihat perbedaan yang sangat kentara antara apa? Antara Ahlus Syam dengan Ahlul Irak. Nah, iftiraq ya, nah, gitu. Itu kan kisahnya, betul ya? Kisahnya itu. Nah, maka ketika beliau kembali kepada Utsman, nah, kasih tahu tuh. Ya, waqala li Utsman, berkata kepada Utsman, adrik hadhil ummah qabla an yahtalifu bil kitabi ikhtilaful yahud ya wa nasara. Qabla an yahtalifu bil ikhtilafal yahudi wa nasara. Beritahukanlah kepada umat ini sebelum mereka berbeda dalam masalah kitab ya seperti mana berbedanya orang Yahudi dan Nasara. Nah, tadi sudah kita bahas. Dan orang Yahudi itu punya dua naskah nah, naskah Taurat ya, ternyata. Orang Nasrani juga ada. Tapi ternyata beda. Ya, itu. Nah, orang Yahudi ada dua Tauratnya. Ya, kemudian Injil disebut Injil bukan Injil gitu ya. Nah, maka di sini ya, falamma qala Huzaifatu li Utsmana zalika, maka ketika Huzaifah berkata kepada Utsman hal tersebut, abza'ahu, itu teh jadi menakutkan. Menakutkan kepada siapa? Kepada Utsman. Ya, abza'ahu, menakutkan hal tersebut menakutkan bagi Utsman. Wa arsala ila Hafsata, kemudian beliau mengutus kepada Hafsah ya, ummil mukminin antur sila ilaihi, agar Hafsah ummul mukminin mengirimkan kepadanya bisuhupi ya, suhub itu ya allati indaha yang bersama dengan beliau mimma jama'ahu syaikhoni yang mana telah mengumpulkan syekhon siapa Abu Bakar dan Umar itu ya itu kan zaman Abu Bakar ya atas prakarsa siapa Umar bin Khattab liyak tuba zalika fi mushafin wahidin. Oh, berarti masih ini ya. Kan suhuf itu zaman Sohipah ya. Berarti memang pada waktu itu belum jadi satu mushaf, masih lembaran-lembaran saja, cuman sudah terkumpul gitu. Kebayang, kebayang berapa itu tebalnya. Sekarang saja dengan Rosem Pak Usman Toha, bukan maksud ya, dengan Khot Usman Toha itu berapa? 600 berapa? 602 ya atau 604 ada kan ya? Ada yang 604 ya. 604 halaman berarti 300 lembar itu. Bolak-balik ya. 300 lembar 604 halaman. Rosemnya indah ya dan mukhotot itu oh khototnya juga luar biasa itu. Tiga komputer kan tulisannya itu Pak. Itu tulisan tangan itu. Usman Toha. Bayangkan itu segitu tebalnya. Coba dengan mushaf zaman dulu yang tulisannya aduh, carilah antum ya kalau mau tahu manuskrip Quran gitu. Aduh, wah, tahu antum gitu. Allahu Akbar. Ya, nulis alif itu gimana? Tanpa titik, tanpa harokat gitu. Tanpa titik, tanpa harokat. Bingung bacanya. Ya. Nah, maka ya liyak tu badzalika fi mushafin wahidin. Wayan pitu ilal apak ya. Dan kemudian wayan pitu kemudian mengirimkannya ilal apak ke segala penjuru. Yajma'un nasa, nah, agar dia mengumpulkan manusia alal qiraati atas satu bacaan bihi dengannya ya watarki masih wahu dan meninggalkan yang selainnya tuh gitu alal qiraati bihi ya oh yajma'un nasa alal qiraati ya wa ala tarki watarki masih wahu dan meninggalkan yang selain Papa alat Hafsatu kemudian Hafsah melakukannya
Wa amara Utsman haula'il arba'ata. Kemudian Utsman memerintahkan kepada 4 orang, ya, wahum Zaid bin Sabitinil Ansori, dan mereka adalah Zaid bin Sabit al Ansori, ahadu kutabil wahyi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan Zaid bin Sabit Pak, betul ya, beliau adalah seorang katibul wahyi. Wa Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Nah, ini ya, Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat. Nah, putranya juga sahabat, yaitu Abdullah bin Zubair Al-Qurashi Al-Asadi. Ahadu fuqaha sahabat, salah seorang dari ahli fikih sahabat. Wa najba ihim. Ya, dan yang paling mentereng atau ya berkilau baik secara ilman wa amalan, ya, ilmu maupun amal, aslan, ya, baik secara usulnya wa fadlan maupun keutamaan. Ini ya, semuanya sih sebenarnya. Wa Sa'id bin As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Amawi. Ini Bani Umayyah. Wa kana kariman jawadan, ya, mumaddahan, orang yang mulia, jawad dermawan, lagi terpuji. Iya, semua juga begitu ya. Ya, wa kana, dan adalah beliau asbahan nasi berarti. Wa kana, dan adalah beliau, maksudnya siapa? Said ya. Wa kana, dan adalah Said asbahan nas, yang paling mirip di antara manusia di wajah, lahjatan, yang paling mirip lahzahnya, cara ngomongnya dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ya, dialek ya, dialeknya paling mirip dengan Rasulullah. Ya, mirip, tapi ya mirip makan nggak mesti harus sama. Contoh kalau orang Sunda di Batak-Batakeun anger we, ke bawah Sundana. Betul nggak? Ya, antum misalnya nyobalah pakai logat Batak, nggak akan itu. Ya, logat Sunda gaya seperti kan banyak ya. Lebih liang beda aja yang Bandung. Ya, itu ngerti orang liang kan bahasa Sunda. Ya, wa Abdurrahman bin Al Haris, dan Abdurrahman bin Al Haris bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar Al Mahzumi Al Qurashi Al Mahzumi. Tah, ya, pajalah ya 4 orang inilah ya. Biar gampang, siapa? Zaid bin Sabit, kemudian siapa? Hah? Said bin As, kemudian Abdullah bin Zubair bin Al-Awam, kemudian satu lagi Abdurrahman bin Haris, gitulah ya, biar gampang. Itu pajalasa padahal sal pajalasa. Fajalasa haula'i nafarul arba'at. Arba'atu. Wajalasa haula'il nafarul arba'atu. Fajalasa haula'i nafarul arba'atu yaktubuna bil Qur'ani Nushon. Wa idza ikhtalafu Fi wad'il kitab. Fi wad'il kitabi ala kitabati. Al-kitabati ala ayyi lugatin ruja'u ila Utsmana kama ikhtalafu fit tabuti yaktubunahu bitta'i awil ha'i. Faqala Zaid bin Thabit innama huwa tabuh. Wa qala salasatu al-Qurasiyun innama huwa tabutu fatarafa'u ila Utsmana faqala sabuhu uktubuhu bilogatin Quraisyin fa innal Qur'ana nazala bilogatihim wa ka'anna Utsmana radhiyallahu anhu wallahu a'lam rattaba suwara fil mushafi wa qaddama sab'a at-tiwala wa sana bil mi'ain wasana bil tip mumtaz. Wah, dari sini ya kita tahu ini luar biasa.
Ya. Fajalasa, maka kemudian duduk tuh. Siapa? Yaitu haulain napar, empat orang itu. Haulain naparul arba'atu. Yaktubuna bil Qur'ani nuskhan. Mereka menulis ya dalam Al-Qur'an itu naskah gitu. Ya, naskah. Nah, kemudian apa? Wa idza talafu fi wad'il kitabah, ya, maka kemudian ketika mereka berbeda dalam meletakkan tulisan, ya, ai lugo, ala ay lugotin, atas bahasa yang mana? Roja'u ila Usmana. Maka mereka akan kembali kepada siapa? Pada Usman. Roja'u ila Usmana. Kamahtalafu fitabut, seperti mana mereka berbeda dalam penulisan tabut. Ya, dalam penulisan tabut. Jadi mereka berbeda tuh dalam penulisan tabut. Oke. Kita lihat ya. Ini tabut ya. Itu ada dalam surat apa tuh? Dua tempat. Dalam dua tempat. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah 248. Wa qala lahum nabi, oh ya, yang dulu anak bahas. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut, ya, fihi sakinatun ya rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Itu yang pertama dalam apa? Surah Al-Baqarah ayat 248. Yang kedua dalam Quran surah Toha ayat 39. Ya, yaitu anik zipihi pitabut. Pak zipihi fil yammi fal yulkihi, ya, al yamu bisahili ya khuluhu aduwuli wa aduwullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini. Surah Toha ayat 39. Nah, ini mereka berbeda dalam menulis tabut. Bayangkan, satu kalimat tabut. Saking apa? Saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya dalam menulis tabut. Nah, apa yang menjadi ini? Yang menjadi titik perdebatan. Ayat tubuh nahubita. Apakah mereka harus menulis dengan tabut gitu? Ya, ini tak akhir. Awalha atau dengan ha. Itu. Faqala Zaid bin Sabitin, maka berkata Zaid bin Sabit, innama huwa tabuh. Tabuh, ya. Tabuh. Ini nulisnya pakai apa? Pakai ha, tabuh. Kata siapa? Kata Zaid. Berarti kalau dia pakai ha, mungkin kieu macana teh. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakum tabuh. Kalau pakai ha. Gitu. Waqala salah satu Quraisyun, berkata tuh tiga orang yang dari Quraisy, inna ma huwa tabut. Tabut bukan tabuh tapi tabut. Pataro pa'u. Nah, maka kemudian mereka mengadu di bawah catatan kaki. Ya, pataro pa'u, pataro ja'u, ya mereka mengadu, merujuklah. Ya, ini di dalam yang lain apa, bukan pataro pa'u tapi pataro ja'u. Kemudian mereka merujuk ila Utsman, kepada Utsman bin Affan. Pakola, nah, maka berkata, siapa yang berkata? Utsman. Uktubuhu bilugati Quraisy, tulis oleh kalian dengan lugat Quraisy. Betul. Fa inal Qur'ana nazala bilugati. Maka sungguh Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. So, tulis pakai apa? Pakai tabut, bukan tabuh. Ka'ana Utsmana radhiyallahu anhu, ya, seakan-akan Utsman radhiyallahu anhu wallahu alam rattabas suwara bil mushaf. Nah, seakan-akan Utsman tuh yang yang menyusun dalam Al-Qur'an itu, gitu. Ya, begitu. Wa qaddama sab'ati wal, dan belum mendahulukan 7 yang paling panjang, ya.
wasana bil mi'ain. Kemudian melanjutkannya dengan ayat yang jumlahnya 200 ayat gitu. Mi'ain itu yang ada 200 gitu, 200 ayat. Sabut tiwal ya Al-Baqarah kan, Ali Imran dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya. Ini Utsman itu apa? Supervisor beliau itu. Apa namanya? Supervisor. Beliau mensupervisi para sahabat. Maka kalau ini majas apa nih dalam ilmu balaghah? Majas akli ini namanya. Majas akli. Gimana? Hah? Jama'a Utsmanu Al-Qur'an. Utsman mengumpulkan Al-Qur'an. Padahal beliau menyuruh siapa? 4 orang sahabat tadi. Ya, tapi ya dinisbatkannya kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan. Karena beliaulah yang menjadi supervisornya. Coba lihat nih, setiap kali mereka berbeda pendapat, ya merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walihada Walihada rawa banu Jariri wa Abu Dauda wa Tirmizi wa Tirmizi wa Nasa'i min hadisi ghairi min hadisi wahidin min aimatil kibari an Aufil Arabi an Yazidul Farisi an Yazidul Farisi anu benu Abbas an Yazid Al-Farisi an Yazid Al-Farisi anu benu Abbasin an ibni Abbasin qala qultu li Utsman benu li Utsman bin Affan ma hamalakum ya mahamlukum ala an amittum ilal anfali wa hiya minal masani wa ila baraatin wa hiya minal mi'aini wa minal mi'in ya minal mi'in wa hiya minal mi'in ayat yang berjumlah 100-an itu ya. Kalau Masani berulah ya. Faqarantum bainahuma walam taktibu bainahuma satro ya. Bismillahirrahmanirrahim wa wada'tumuha fi sab'i tiwali mahamlukum ala dzalik mahamalakum ala dzalika. Qala Utsmanu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ya'ti alaihi zamanu wa huwa yanzilu alaihi aswaru zawatul adad yanzilu alaihi suwaruna zawatul adadi fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'do min ba'do man kana yaktubu fayaqulu do'u haula'il ayati fi suratil lati yadhkuru fiha kaza wa kaza. Alas. Walihada maksud itu. Rawa Ibnu Jarir berarti itu mi'in ya, wasana bil mi'in kayak. Bukan mi'atain, bukan bil mi'ain tapi mi'in. Ayat yang berjumlah 100-an gitu, ya. Walihada maka oleh sebab itu rawa Ibnu Jarir telah meriwayatkan Ibnu Jarir wa Abu Dawud ya. Wa Abu Dawud dan Tirmizi dan Nasa'i min hadisi ghairi wahidin dari hadis yang tidak berjumlah hanya satu saja. Ya, minal a'immatil kibar dari para imam yang besar, yang mengenal kibarul imam ya. An Aufinil A'rabi dari Auf al-A'rabi. Ya, dari Auf al-A'rabi ya. An Yazid al-Farisi dari Yazid al-Farisi. Ya.
An Ibnu Abbas. Ada catatan di bawah nomor 3 apa tuh? Hadis munkar. Wah, ini harus di nantilah. Berarti besok ana baca nih. Ini harus dibaca nih. Ya lumayan. Oke, besok dibaca insya Allah. Hadis munkar, kemudian di bawah ada ini. Nah, jadi besok kita mulai dengan pembahasan ini nih. Hadis munkar itu apa? Ya, kemudian nanti kita baca. Qala qultu li Utsman, aku mengatakan pada Utsman, ma hamalakum, apa yang membawa kalian ala an amitum, ya, kalian bersandar ilal anpal, ya, ala an amitum, ya, kepada kalian sudah bersandar kepada al anpal, wahia minal masani, dan dia adalah dari al masani. Apa itu masani? Masani ya ayat-ayat Quran yang berulang. Wa ila baroatin, dan kepada surat al baroah. Apa baroah? Taubah, ya. Wahia minal mi'in, dan dia adalah mi'in. Nah, nanti insya Allah besok Anda jelaskan lah. Apa itu sabutiwal di besok, ya. Karena besok ini kita bahas hadis munkar. Sabutiwal itu apa? Kemudian al-masani itu apa? Kemudian apa lagi? Mi'in itu apa? Nah, nanti kita bahas, ya. Wahia minal mi'in. Ya. Kemudian apa nih? Pakorontum, kemudian kalian menyertakan bainahuma, ya, antara keduanya. Walam taktubu, dan kalian tidak menulis bainahuma, di antara kedua satro bismillahirrahmanirrahim, ya, baris atau garis untuk bismillahirrahmanirrahim, atau korontum, menyertakan antara al-anfal kemudian taubah. Di al-anfal dahulu kemudian at-taubah. Apa itu gitu, apa yang membawa ini, dan tidak ada bismillah tuh antara al-anfal dengan at-taubah, apa itu. Wawadok tumuha pisabitiwal, dan kalian meletakkannya dalam 7 ayat yang panjang. Maha malakum ala dzalika, apa yang membawa kalian kepada hal itu gitu. Ya, ini ditanya ini. Ya, siapa? Ibnu Abbas ini bertanya pada Utsman. Naon? Kenapa begitu? Paham? Kenapa begitu? Kenapa nulis begini? Apa? Ini padahal Ibnu Abbas teh sahabat junior itu. Ibnu Abbas itu sahabat junior itu, wani itu kasaha ke Utsman. Utsman itu kibar. Betul nggak? Oh ini ya. Ya tapi dalam masalah diniyah mah nggak ada senior junior. Ya, orang ningali batur salah. Kalaupun dia lebih tua dari kita juga, kalau salah mah ya beritahu, tapi dengan cara yang baik gitu. Ya, mungkin juga dengan adab. Siapa? Ibnu Abbas, ya. Ketika nanyakan kepada siapa? Pada Utsman. Kemudian punten ya, kalau bahasa kita ya. Maaf. Ya ini kan pakai bahasa Arab Fusha, jadi kita bacanya ya jika biasa-biasa ya. Kemudian orang Sunda mah kan ya, punten eh, apa namanya ada apa ini? Pakola Utsman. Ya, iya ada junior Ibnu Abbas, sahabat junior. Pakola Utsman, maka berkata Utsman, karena Rasulullah adalah Rasulullah mimma ya'ti alaihi zaman, ketika datang kepadanya satu waktu, bahwa yanzilu alaihi suwaru, dan turun kepada surat-surat zawatul adad dengan jumlah yang banyak. Pakana idza nazala alaihi syai'u, maka ketika turun kepadanya sesuatu, da'aba do man kana yaktubu, beliau menyeru, memanggil kepada sebagian yang biasa menulis, fayaqulu, maka berkata, da'u haulail ayat di surati, ya, letakkan ayat-ayat ini dalam surat-surat, dalam surat yang ya yuzkaru, bukan yuzkaru pihak disebutkan ini. Jadi sudah disebutkan itu oleh siapa? Oleh Rasul. Berarti ya sudah, itu mah sudah Rasul yang mengatakannya begitu. Nah, kita berhenti dulu di sini sampai titik kaza. Dan besok insya Allah kita bahas dulu hadis munkar yang ada di bawah tuh dengan istilah ini, sabutiwal, mi'in, kemudian apa lagi?
Al-Masani ya, Al-Masani. Kalau muhtarot nanti, bukan muhtarot namanya tuh. Mufasol. Ya, kita bahas lah besok insya Allah. Ya, jadi besok kita bahas dulu istilah-istilah itu ya, biar jelas nanti. Dan sampai di sini dulu ya kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, yang penting kan paham. Dan ini mah proyek berkelanjutan atau enggak? Mungkin nanti jailnya berbeda ya. Sekarang jil yang ini nih. Ya, nanti antum sudah pada jadi mudaris mengajar, mungkin anak dengan yang lain nanti. Ya, dengan yang lain. Ya nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi hal subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.